Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu di dalam hidup kami setiap harinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 6 yang berbunyi, "Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Kristus. Nas renungan firman Tuhan hari ini sangat begitu keras untuk memperingatkan kita bahwa apabila kita mengaku diri kita ini mau mengikuti teladan contoh yang diperbuat oleh Tuhan Yesus Kristus secara manusiawi, Dia adalah Allah yang Maha Kudus yang hadir di tengah kehidupan umat manusia. Maka orang yang sudah berada pada keadaan itu sungguh mau hidup dan tinggal di dalam Kristus, dan sudah seharusnya mau hidup kudus, tidak lagi mau berbuat dosa. Apabila orang masih senang untuk berbuat dosa, maka itu berarti dia tidak sungguh-sungguh mengenal Kristus. Bahkan hidupnya sudah menjauh atau meninggalkan Tuhan Yesus. Sesungguhnya pula bahwa tinggal di dalam Tuhan Yesus itu sangat indah dan berbahagia. Kita tidak dibebani oleh apapun juga, karena semua beban itu telah diangkat oleh kuasa kasih pertolongan Tuhan Yesus Kristus, oleh pengampunannya yang Maha Kudus itu. Apabila kita juga mengaku mau menuruti seluruh perintah-perintah yang difirmankannya kepada kita agar kita hidup kudus, maka sesungguhnya itu adalah bukan hal yang membebani hidup kita, tetapi supaya kita tidak lagi dikuasai oleh dosa dan berujung kepada kematian kekal itu, sehingga kita dapat hidup penuh berkat dan kebahagiaan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi persoalan adalah apabila kita tinggal dan mau taat mengikuti petunjuk menurut kebenaran Tuhan atau tidak, itu adalah pertanyaan yang perlu terus kita pertanyakan ke dalam diri kita sebagai pribadi maupun keluarga kita yang mengaku beriman percaya kepada Kristus. Karena apabila kita mau taat setia, itu berarti bahwa hidup kita harus benar-benar menurut kebenaran firman-Mu, mau hidup menyangkal diri, memikul salib, dan tetap mengikut Tuhan Yesus Kristus di dalam segala keberadaan kita, apapun yang terjadi. Dengan cara demikianlah hidup kudus itu berarti meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang dosa sifatnya. Dan tentu saja kita harus mengandalkan kuat kuasa pertolongan Roh Kudus saja. Sesungguhnya yang berat itu bukanlah melakukan yang Tuhan perintahkan atau apa yang Dia firmankan kepada kita, akan tetapi melawan bujukan kuasa kedagingan, keinginan daging kita itu sendirilah, yaitu di dalam hal berbuat dosa atau melawan kehendak Tuhan. Itulah yang sungguh-sungguh berat di dalam hidup kita setiap harinya. Apabila setiap niat atau keinginan, kehendak untuk melakukan hidup kudus, selalu ada suara dalam hati kita, jangan lakukan, bertentangan dengan suara Roh Kudus. Itulah suara roh antikristus yang ingin menguasai hidup kita dan mau menjerumuskan kita untuk kelak berada
di dalam kuasa maut, kuasa dosa, kuasa kematian kekal itu. Kiranya kita sebagai orang yang mengaku beriman, percaya kepada Kristus, secara pribadi maupun keluarga kita, maupun dalam persekutuan kita sebagai tubuh Kristus yang kelihatan di dunia ini, maka kita harus selalu memohon kekuatan dan kuasa Roh Kudus itu agar mampu mengusir segala sesuatu yang dibisikkan oleh roh antikristus dari dalam kehidupan kita, supaya kita selalu hidup kudus di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan menjauhi semua perbuatan yang dosa sifatnya. Marilah kita ingat kembali akan ukuran kebahagiaan hidup orang yang mau beriman, yang mau percaya kepada Kristus. Dalam kriteria bahagia, damai dan sejahtera adalah seperti yang dinyatakan dalam Injil Matius 5 ayat 8 dan ayat 9 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu keras untuk memperingatkan kami, karena setiap diri kami orang yang mengaku telah beriman, telah percaya kepada Kristus, tetapi masih saja tetap berbuat dosa melawan hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu. Jelas bahwa apabila itu yang kami lakukan, kami tidak melihat dan tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Oleh sebab itu kini Bapa, kami mohon kuat kuasa pertolongan Roh Kudus saja agar kami dimampukan melaksanakan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam kerendahan hati kami memohon, jadilah kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin.